Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abriela Supriyatna dengan NPM 0321190045. Kelas 6A jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh RPP yang telah saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran Sekolah SMA Negeri 1 Cibung Bulang, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap. Materi pokoknya teks biografi, alokasi waktunya 1 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi intinya ada K1, K2, K3, dan K4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD 3.14 menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. IPK-nya menganalisis pengertian teks biografi, mengidentifikasi struktur teks biografi. Yang ketiga, menemukan pola penyajian cerita ulang biografi. Dan ada KD 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi, yaitu dibaca secara tertulis. IPK-nya menemukan hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Dan yang kedua, menceritakan kembali isi teks biografi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berdasarkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan. Maka tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menganalisis pengertian teks biografi dengan baik menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, setelah membaca teks biografi, siswa mampu mengidentifikasi struktur dalam teks biografi dengan baik. Yang ketiga, setelah membaca teks biografi, siswa dapat menemukan pola penyajian cerita ulang biografi dengan benar melalui lisan ataupun tulisan. Yang keempat, setelah membaca teks biografi, siswa mampu menemukan hal-hal yang dapat diteladani dalam teks biografi. Dan yang kelima, setelah membaca contoh teks biografi, siswa mampu menceritakan isi cerita ulang yang ditulis baik secara lisan. Nilai pendidikan karakter, yang pertama beriman dan bertakwa, yang kedua disiplin, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat kerjasama, yang kelima komunikatif, yang keenam kreatif dan inovatif. Materi pembelajarannya, yang pertama menelaah teks biografi, yang kedua hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, yang ketiga pola penyajian cerita ulang dalam teks biografi, dan yang keempat menceritakan kembali isi teks biografi. Sumber dan bahannya ada sumber pesan, informasi, manusia, guru, dan buku. Bahannya itu cetak atau LKPD. Media dan alat, medianya visual, contohnya PowerPoint, audio visual, contohnya video YouTube yang ditayangkan, dan yang ketiga buku. Alatnya itu papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, laptop, dan televisi. Strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Strateginya itu discovery learning, pendekatannya scientific, 4C dan TPACK. Metodenya ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Modelnya itu kooperatif. Kegiatan pembelajaran, kegiatan awalnya itu siswa berdoa dan merespon salam, tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Nilai karakternya beriman dan bertakwa. Alokasi waktu di kegiatan awal itu 5 menit. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga, guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan pada siswa terhadap materi sebelumnya. Yang keempat, siswa melakukan ice breaking yang dipandu oleh guru. Yang kelima, guru meminta beberapa siswa untuk membacakan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, guru memberikan ilustrasi tentang teks biografi. Pada kegiatan inti, alokasi waktunya 30 menit, menyajikan informasi. Yang ketujuh, guru menjelaskan pengertian teks biografi pada PowerPoint, nilai karakter TPACK. Yang kedelapan, guru menjelaskan tentang struktur kepribadian unggul dan pola penyajian biografi
singkat melalui video biografi yang ditayangkan. Menanya. Yang ke-9, guru mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok. Siswa membacakan teks biografi dengan judul B.J. Habibie halaman 210. Guru meminta siswa melakukan diskusi kelompok. Membimbing siswa bekerja dan belajar. Guru membimbing perwakilan dan setiap kelompok untuk menemukan struktur teks biografi dan kepribadian unggul tokoh. Yang ke-13, guru selesai, siswa boleh menukar ide dengan siswa lain sehingga dapat memperluas informasi dengan menceritakan kembali. Evaluasi. Yang ke-14, guru kemudian secara acak memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa. Memberikan penghargaan. 15, guru memberikan penghargaan kepada seluruh siswa yang telah belajar semaksimal mungkin saat pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan akhir, alokasi waktunya 5 menit. Yang ke-16, guru melakukan refleksi, misalnya mereview bagian mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang ke-17, guru bersama siswa membuat simpulan materi. Guru memberikan tugas kepada siswa, dan yang terakhir, siswa berdoa dan merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran, penilaian sikap, penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku siswa sehari-hari terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumennya. Nama siswa, aspek perilaku yang dinilai. BS itu bekerja sama, JJ itu jujur, TJ itu tanggung jawab, DS itu disiplin. Nanti jumlah skor dimasukkan, skor sikapnya, dan dihitung menjadi nilai. Catatan, aspek perilaku yang dinilai dengan kriteria 100 sama dengan sangat baik. Jika 75 baik, jika 50 cukup, jika 25 kurang. Skor maksimal, jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria, misalnya 100 dikali 4 sama dengan 400. Skor sikap, jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai. 275 dibagi 45 sama dengan 68,75. Kode penilaian nih, 75 sampai 100 sangat baik, 50 sampai 75 baik, 25 sampai 50 cukup, 0 sampai 25 kurang. Penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya itu tes tulis, instrumen penilaian dan pedoman penskoran, soal tes tulis. Soalnya contoh 2, identifikasi struktur teks biografi, sama sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh. Pedoman penskorannya, skor 1, skor 10 jika struktur teks biografi diidentifikasi secara lengkap. Skor 5 jika struktur teks biografi diidentifikasi secara kurang lengkap. Skor 3 jika struktur teks biografi diidentifikasi secara tidak lengkap. Skor nomor 2, skor 10 jika dapat menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat diteladani dalam teks biografi secara lengkap. Yang kedua, skor 5 jika menyebutkan secara kurang lengkap, dan skor 3 jika menyebutkan secara tidak lengkap. Pengolahan skor, skor maksimum, skor pemerolehan siswa, skor yang diperoleh siswa, misal SP per 20 dikali 100. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Lembar penilaian teks biografi, instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Indikator penilaian, misal isi, jika isi teks biografi diceritakan dengan lengkap, maka checklist baik. Jika kurang lengkap, maka cukup. Jika tidak lengkap, maka kurang. Orientasi teratur dan logis, baik. Jika teratur tapi tidak logis, cukup. Jika kurang teratur, berarti kurang. Pilihan kata tepat dan sesuai, baik.
kurang tepat dan sesuai berarti cukup. Jika tidak tepat berarti kurang. Penskoran. Nilai keterampilan yang diperoleh siswa SP per 15 dikali 100. Pengolahan skor maksimum 15 skor pemilihan siswa SP. Nilai keterampilan yang diperoleh siswa SP per 15 dikali 100. Selanjutnya ada daftar lampiran. Sumber yang digunakan buku Bahasa Indonesia kelas 10. Penulisnya Suherli dan kawan-kawan. Penelaah Dwi Purnanto. Terus ada juga lembar kerja LKPD. Soalnya identifikasi struktur teks biografi B.J. Habibie, analisis kebahasan teks biografi B.J. Habibie, sebutkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, dan yang keempat ceritakan kembali biografi tersebut dengan bahasa sendiri. Rancangan PowerPoint, foto alat pembelajaran, ada papan tulis, spidol, penghapus, laptop, televisi. Dina duduk, pintu, papan tulis, meja guru, dan siswa-siswa. Dina duduk saat diskusi kelompok. Tautan-tautan, ada tautan video YouTube dan PPT. Sekian penjelasan contoh RPP yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.